dan terang itu. Mengapa klub malam itu cahayanya cuma sedikit ya, remang-remang, lalu bola-bola berputar ya. Anda sih nggak pernah masuk klub malam jadi nggak tahu ya. Ya jadi suasananya itu dibuat ke arah gelap ya. Pakai baju pendek-pendek, robek-robek ya. Eh, Antara ya pengen hadir di situ tapi tidak pengen kelihatan ya. Kenapa transaksi ini dan itu yang transaksi gelap selalu ya cenderungnya berada di tempat gelap. Kenapa juga ada sebuah kapel di Filipina namanya Our Lady of Perpetual Help ya. Gereja Bunda Maria Penolong Abadi itu dibuat sengaja lampunya itu agak remang ya. Dan selalu dibuka selama 24 jam itu gereja selalu dibuka. Karena di sekitar gereja Our Lady of Perpetual Help di Filipina itu banyak tempat-tempat tanda kutip ya tempat berbuat dosa. Ada klub malam, ada panti pijat, ada judi gitu ya, sekitar itu. Sehingga gereja di Filipina yang tadi saya sebut itu memang mendedikasikan agak gelap sedikit supaya orang yang habis berbuat dosa di sono-sono itu ya, itu nggak malu-malu datang ke gereja. Kalau gerejanya dibuat terang, mungkin mereka akan malu ketahuan identitasnya. Ya, siapa yang baru pulang dari panti pijat, siapa yang baru pulang dari tempat judi gitu ya. Tapi memang dibuat dekorasi interiornya pun dominan hitam. Ya. Maka sebetulnya di sini kita sadar bahwa di tengah dunia ini selalu ada pertempuran antara gelap dan terang, gelap dan terang. Tuhan ingin menuntun kita pada terang, tetapi iblis juga bekerja. Iblis juga bekerja ingin menuntun kita pada kegelapan. Dan itu selalu ada pertempuran setiap saat ya, dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Coba kita cek. Anda bangun tidur langsung duduk berdoa atau tangannya grepe-grepe handphone dulu, di mana handphone saya. Godaannya kemana coba? Lebih kecenderungan kita adalah cari handphone dulu ketimbang kita duduk tenang lalu berdoa. Untuk berangkat misa pagi seperti ini pun ataupun misa harian ya, setiap pagi jam 6, 6.30 misa pagi, itu juga orang yang belum terbiasa punya ritme yang sungguh-sungguh sudah membatin di dalam dirinya, itu kadangkala perjuangannya tidak mudah untuk bangun pagi, berangkat ke gereja, baru kerja. Karena apa? Iblis juga menarik-narik kita untuk jangan bangun, lebih enak tetap di bawah selimut. Ya. Mungkin banyak yang ikut misa ini secara online belum mandi mungkin ya, yang di rumah. Tapi yang berangkat ke gereja pasti udah pagi-pagi mandi, berangkat ya. Kalau di sini sih kayaknya udah mandi semua ya. Tapi maksud saya ketika kita zaman COVID kemarin, pandemi yang luar biasa itu, ada godaan macam-macam ya, yang membuat hidup kita juga malah mungkin berada dalam titik gelap. Kita lebih pasif, lebih diam, tidak mau ke gereja dan sebagainya. Tetapi saya kira itu pertempuran di dalam kehidupan kita. Nah, kalau hari ini kita diminta menjadi garam dan terang oleh sabda Tuhan hari ini, sebetulnya konkretnya itu ada di bacaan pertama. Memberi tumpangan kepada orang yang tidak punya rumah, memberi baju kepada orang yang telanjang. Romonofrin jangan kebalik. Ya, memberi tumpangan kepada orang telanjang, itu Romonofrin mungkin kebalik ya kan. Harusnya kalau orang nggak punya rumah dikasih tumpangan, kalau nggak punya baju baru kalau telanjang dia dikasih baju ya, jangan kebalik-balik ya. Karena harus konkret. Ternyata menjadi garam dan terang bukan cuma ngomong ya,
sebaiknya kita menebar kasih, kita berbagi kepada sesama. Kalau cuma sampai himbauan dan omongan, itu tidak menjadi perwujudan iman kita. Entah Anda tahu apa enggak, beberapa bulan yang lalu yang ikut misa di Samadhi ini ada 3 lansia, kakak beradik tiga-tiganya. Ya. Ternyata mereka itu nggak punya rumah, dan sudah terusir dari kos-kosannya ataupun kontrakannya, sudah habis dan tidak bisa bayar lagi. Lalu di pojok sana datang kepada saya, Romo, apakah kami bertiga bisa tinggal di Samadhi? Ya, dikira panti werda Samadhi ya. Kami bisa Romo bantu-bantu di sini, nyapu, masak di dapur, atau bersih-bersih apalah bisa Romo. Ya sebetulnya saya bisa saja menerima itu karena ya memang kamar banyak, pekerjaan bisa diatur gampang ya. Tetapi bukan peruntukannya kan ya. Lalu ya udah akhirnya saya menimbang-nimbang, bertanya kepada komisaris utama Romo Hariliong ya, bertanya kepada suster, dan juga akhirnya diskusi, akhirnya bersama Frater Wilson ya, para frater itu kita membawa 3 lansia yang mereka nggak menikah juga, tidak punya keturunan ya. Jadi benar-benar mereka ya bertiga saja sekarang ini, sudah di atas 65 sampai 70-an sekian ya umurnya. Lalu akhirnya kita bawa ke Panti Werda di Cengkareng, Lalu pengelola Panti Werda di sana tanya, siapa yang membiayai? Lah iya ya, siapa yang membiayai ya? Karena mereka juga di Panti Werda di sana pasti kan ya butuh juga gitu. Ya udah akhirnya saya tanya berapa, ya sukarela sih, aduh sukarela kan juga ada hitungannya. Lalu akhirnya kita hitung 3 orang kali sekian juta per bulan kali 12. Saya bilang sementara kesanggupan saya 12 bulan dulu ya. Nanti setelah 12 bulan saya nggak tahu karena kan saya bisa saja pindah tugas. Saya bisa saja ganti tempat tinggal. Sehingga lalu ya mungkin nanti kalau frater-frater udah jadi romo ya, mereka bentar lagi beberapa ditahbiskan, mungkin mereka bisa melanjutkan karya baik itu. Tapi buat saya cuma berpikir ya, kami di sini para romo, suster, frater itu makan, minum itu cukup ya. Bahkan mungkin bisa berlebih. Padahal pekerjaan kami kan hanya doa, ngajar, belajar, tidur ya. Doa lagi. Tapi apa yang kami butuhkan secara material itu ya bisa dibilang cukup. Tetapi banyak orang yang di luar sana itu pasti berada dalam keadaan yang tidak mudah hari-hari ini. Saya udah baca itu, 12 perusahaan besar mem-PHK lagi karyawannya. Saya cuma kepikiran bagaimana rasanya di PHK. Yang bagaimana biasanya punya gaji bulanan tetap, lalu tiba-tiba tidak punya pekerjaan, tidak punya gaji. Bagaimana rasanya nggak punya rumah. Waktu sebelum jadi romo, mungkin Anda pernah dengar cerita, saya jalan kaki dari Jogja menuju Jakarta. Memang niatnya adalah ngemis, minta-minta, jadi nggak bawa duit. Ngemis dan tidurnya juga cari tumpangan, numpang-numpang. Dan anehnya selama berapa belas hari itu ya perjalanan, 600 kilometer ya, itu selalu ada aja yang kasih makanan, anehnya. Saking gak punya duitnya ya, saya kadang-kala jalan tuh nunduk terus, nyari uang logam yang jatuh. Itu saya kumpulin loh, 200 kepingan logam, 200 cepek, gope gitu ya. Saya kumpulin gitu ya, koin-koin. Oke, saya gak bawa bekal dari Jogja, uang, karena memang juga gak punya duit kan. Sebagai frater kan uang saku 15.000 sebulan dulu ya. Lalu ketika perjalanan saya kumpulin itu ya. Nah tapi ketika kita ngemis minta, ada orang makan di warteg ya. Bayangkan saya, Romo Didit, Romo Samuel
yang sekarang Vikjen, bertiga jalan kaki. Ada orang makan di warteg, kita minta makan gak bayar gitu. Beberapa diusir, beberapa kali diusir. Tapi kebanyakan banyak orang kasihan sama kita, walaupun cuma nasi sama tempe dikasih. Ya dapat juga nasi sama telur dapat. Ketika nyari tumpangan, yang menarik adalah apa? Anda mau tahu tempat yang paling sering menolak kami, kira-kira apa? Gereja. Kami mau numpang, gerejanya digembok. Gerejanya ini, terus saya tak bilang sama satpam mau numpang tidur. Gak boleh. Yang paling sering, oke ada 1-2 menerima. Tetapi yang paling banyak menolak karena pintu gerbangnya besar, itu adalah gereja. Yang selalu open terbuka untuk kami tidur, musola, masjid. Sama pos satpam di pinggir jalan yang punya satpam itu malah di sini nih kamar mandinya ya, kalau pengen mandi, pengen pup sebelum jalan lagi itu di situ. Ya, ternyata begitu. Gereja justru pintu gerbangnya besar dan lalu membuat kita dicurigai gitu. Pernah juga yang menarik, datang ke rumah Pak Lurah. Saya pikir namanya Pak Lurah kan baik ya, bakalan menerima kita. Rumahnya gede, wah. Datang nih 3 cowok ke rumah Pak Lurah. Ternyata setelah itu saya didatengin sama Pak Lurahnya sama Koramil. Pak Lurahnya mau marah-marah, ternyata itu rumah istri mudanya Pak Lurah. Salah masuk ya, rumah simpenannya Pak Lurah, ya kan. Disangkain mau ganggu gitu kan, wah akhirnya kita pergi keluar, ya akhirnya tidur di musola lagi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya kira menjadi garam dan terang, oke itu istilah yang sudah dijelaskan dengan baik oleh Romo Geri tadi. Harusnya kita bagaimana sebagai manusia ya. Tetapi konkretnya itu ada di bacaan pertama. Jangan jangan memberi beban kepada orang lain. Ya. Kita jadi orang tuh jangan suka nyusahin orang. Ditambah lagi kalimat dalam bacaan pertama yang suka menuding-nudingkan jari. Tuh ada tuh ya, di kalimat bacaan pertama. Itu kita sama sekali enggak menjadi garam dan tidak menjadi terang. Ya, malah memberi beban, malah memaki-maki dengan tudingan jari dan memfitnah. Itu ada itu di Alkitab bacaan pertama kalau Anda tadi enggak ngantuk ya. Ya, kalimatnya itu jelas sekali. Bawaan kita itu kan kita kan selalu nyala-nyalain orang. Bawaan kita memberi beban sama orang supaya kitanya enteng. Bawaan kita adalah kita mungkin ngomong jelek tentang orang lain. Nah ini kita tidak menjadi garam dan terang. Sebaliknya kalau you ingin menjadi garam dan terang, mari membuat penderitaan orang menjadi ringan. Malah jangan nambahin. Mari kita bicara yang baik. Ya, ngomong itu membawa berkat. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu memberikan kegembiraan, memberikan harapan, memberikan solusi. Jangan malah nambah-nambahin ruwet persoalan. Ya. Lu tahu nggak? Gue denger ya, tapi ini rahasia ya. Lu jangan bilang-bilang ya. Ini cuma buat lu doang ya. Ya. Lu tahu nggak si ini sekarang udah cerai loh. Ya. Masa dia punya? Wah, ya. Kecenderungan kita seneng kalau ngelihat orang sedang menderita, orang sedang susah, orang sedang punya problem, itu kayaknya kita itu seneng ngomongin karena mungkin kita ingin merasa lebih baik daripada orang itu karena kita nggak kayak gitu. Ya. Ini kan mirip seperti doanya orang Farisi, Tuhan aku bersyukur Tuhan karena aku bukan seperti pendosa, penjinah, penjudi. Kenapa tangan saya ke kanan gini ya? Bukan ke kiri. Emang ini frekuensinya ke sono. Ini kan doa orang orang merasa benar ya kan. Wah, saya bersyukur hidup saya benar Tuhan. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah orang benar ini, ya kan? Orang yang merasa berdosa itu yang Tuhan berkenan kepada mereka ya. Ketimbang kita yang merasa hidupnya sudah saleh, suci dan benar. Maka mari kita menjadi garam dan terang dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, saling
melepaskan beban supaya orang juga terhibur dari kesusahan hidupnya, dan lakukanlah secara konkret. Kalau orang lagi lapar nggak cukup cuma didoain, dia tetap lapar ya. Kalau ada orang lapar, yuk bagi nasi yang kita makan, roti yang kita punya, sehingga kita bisa sungguh-sungguh konkret untuk berbagi berkat dengan sesama. Semoga semakin hari kita bisa semakin menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, bukan supaya kitanya dipuji. Ya, kalimat Injil hari ini supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin.